Pemilu bikin malu, rugi dong. 01 nih. Emang boleh diam aja lihat pemilu curang, rugi dong. Emang boleh capek-capek ke TPS milih, tapi justru dipilihin. Memang boleh pemilu sudah di-set hasilnya, rugi dong. Emang boleh rugi dong. Apaan anu? Emang boleh bernegara sebecanda ini, capek-capek diajarin tentang etika, yang kepilih yang melanggar etika, rugi dong. Cuaks. Apakah pemilu itu dari kata awal dikasih kata dasar kata kerja pilu, jadi pemilu tukang bikin pilu. Emang boleh kalah nyari-nyari kesalahan. Cuak. Halo guys, berjumpa lagi bersama Ray TV. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Check it out. Oh, ini yang uangnya habis tapi suara nggak dapat nih. Duit saya kan udah Bapak terima. Bapak udah janjikan suara 3.000 suara, hampir 1,5 miliar. Gila, 1,5 miliar. Di TPS yang Bapak menangkan itu suara saya nggak keluar, Pak. Jadi kembaliin duit saya. Ya itu kan udah saya bagi-bagi ke warga. Saya udah rugi, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya kan udah saya nggak mau tahu. Ini kalau kayak gini Bapak saya masukin ke ini loh. Saya bisa viralin, saya tuntut Bapak. Penipuan Bapak 378. Saya kan sudah penipuan kalau kayak gitu. Kesepakatan di atas materai. Kemarin waktu Pak Anies kasih nilai Pak Prabowo 11 dari 100, pendukung Pak Anies banyak yang ketawa-ketawa. Tapi giliran sekarang pendukung Pak Prabowo kasih nilai Pak Anies, kenapa banyak yang ngamuk nih? Mohon maaf, saya bingung nih. Begitulah. Terus orang-orang yang demo di depan KPU tuh maunya apa toh? Maunya kecurangan dituntaskan atau Pak Anies yang menang nih? Karena ini dua hal yang berbeda ya, mohon maaf. Loh, kenapa kok bisa berbeda? Nah, cara kerjanya begini, saya akan jelaskan pelan-pelan sama kalian. Sekarang kita lihat hasil quick count untuk Prabowo Gibran itu kan ada 58%. Tapi kalian kan teriak curang-curang nih. Berarti yang kalian maksud kan tidak mungkin suara 02 sebanyak itu. Mestinya bisa 2 putaran lah ya, gitu kan yang kalian maksud. Nah, kalaupun 58% itu mau dijadikan 2 putaran, harus turun 9% untuk menyentuh 49%, yang mana nggak sampai 50%. Nah, kalau 9% itu mau dijadikan orang, nih yang saya baca, pemilu tahun 2024 itu jumlahnya kurang lebih ada 200 juta jiwa. Jadi dihitung aja nih, 9% dikali 200 juta jiwa sama dengan 18 juta jiwa. Jadi, membutuhkan 18 juta jiwa orang yang tidak memilih Prabowo Gibran. Kalau dikotakan ya, kalian tinggal di mana lah? Di Bandung lah misal. Bandung itu kalau nggak salah hampir 3 juta kan. Itu berapa kalinya kota Bandung yang tidak memilih Prabowo Gibran? Kira-kira mungkin nggak? Dan kalau ngomongin kecurangan, kalian harus menemukan fakta dan bukti bahwa 02 itu mencurangi sebanyak 18 juta suara. Nah, betul itu. Itu yang nantinya bisa membalikan keadaan dan membuat abah kalian menang. Curang, begitu ya. buktinya Tapi mana? selesai. Gitu. Sekarang kita ngomongin yang suara abah kalian dicurangi. Kita lihat nih, Pak Anies di quick count mendapatkan suara 29%. Kalaupun mau menyentuh 50% atau menang lah ya istilahnya, itu kurang lebih harus bertambah 21%. Nah, 21% ini kalau dijadikan orang, tinggal hitung aja 21% dikali 200 juta jiwa sama dengan 42 juta jiwa ya. Jadi membutuhkan makhluk atau suara 40 juta jiwa yang memilih Pak Anies dan tidak boleh memilih siapapun selain Pak Anies. Aduh, dan yang terakhir persoalan teknik penggelembungan suara ya. Kalian kan bilang 02 tuh curang di bagian KPU. Tapi ini mohon maaf aja nih. KPU itu kan sistemnya unggah data, unggah foto. Jadi ada bukti foto, bukti dari KPPS, dari TPS kan. Yang Pak Anies unggul atau Pak Ganjar unggul atau Pak Prabowo unggul. Dan kalaupun misal di angka KPU-nya itu tidak sesuai, berlebihan, itu kan yang mengakses nggak cuma 02, tapi ada 01, 03, dan siapapun kan. Itu bisa dibenarkan gitu loh, bisa ditegur gitu loh. Benar. Ini kan bukan yang kayak di balik bilik joblosin 02, 02, 02, atau ada orang yang berdiri di balik bilik sambil ngarahin orang yang nyoblos, ya pilih 02, kan bukan begitu konsepnya ya kan.
Jadi, inti video saya nih panjang lebar nih. Alih-alih kalian itu teriak curang-curang, demo-demo bikin rusuh, mending kalau punya bukti, bawa aja itu bukti ke Bawaslu. Laporin tuh ke tim ses paslon andalan kalian. Biar dibawa ke Bawaslu dan bisa membuktikan apakah Prabowo Gibran itu curang. Karena mohon maaf aja nih, di kota saya Prabowo Gibran unggul. Sekian, terima kasih. Siap berkompetensi, siap pula menerima kekalahan. Meski begitu, ada saja caleg maupun tim sukses yang terkena mentalnya usai kalah dalam kontestasi pemilu. Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, saudara, ini 2 tim ses mengalami tekanan mental karena target jumlah pemilih justru anjlok. Tatapannya kosong, bahkan sesekali Mursid meracau tak tentu arah. Tim ses salah satu caleg ini depresi dan menjadi pesakitan di Padepokan Al Bustomi, Kabupaten Cirebon pada Sabtu sore. Mental Mursid terganggu usai caleg yang digadang-gadang olehnya kalah. Padahal menurutnya usaha keras telah diperbuat, tetapi takdir berkata lain. Suara pemilih anjlok dan jagoannya pun keok. Bang udah banyak habis, kalah jadinya stres. Suaranya berapa? Ya itu dibawa. Mau diambil-ambilin lagi? Ya kayaknya begitu. Ambilin bagaimana? Balikin semuanya. Kondisi Mursid beda-beda tipis dengan Ibrahim. Saking kesalnya, Ibrahim bahkan mengambil kembali amplop-amplop serangan Fajar yang sebelumnya telah dibagikan kepada warga. Karena jagoannya kalah, tekanan berbalik mengarah kepadanya. Kayaknya nih, jadi nggak mikirin uang dengan dikasihkan, jadi kasihkan lagi uangnya, ini dapat segini-gininya nih. Jadi amplopnya gagal caranya. Ya gagal ya, baru dapat orang ya. Saya juga dapatnya berapa, 180, gajinya 1000. Ini uangnya segini tinggal. Ujang Bustomi selaku pimpinan Padepokan Al Bustomi mengaku siap merangkul tim ses maupun caleg yang kena mental akibat kalah di pemilu. Pria yang biasa disapa Kang Ujang ini mengaku punya sejumlah cara pengobatan, mulai dari nasihat hingga beragam terapi. Halo Pak Anies dan para pendukung Pak Anies. Di sini aku mau mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena kemarin waktu pencoblosan pemilu pada tanggal 14 Februari itu aku tidak mencoblos Pak Anies gitu. Sehingga imbasnya aku dikatain sama salah satu pendukung Pak Anies, katanya aku percuma kuliah hukum kalau nggak nyoblos Pak Anies buat apa? Apalagi aku ini adalah mahasiswa hukum, buat apa aku kuliah? Saya tahu pendukung Bapak itu memiliki slogan tersendiri, yaitu orang cerdas pilihnya Anies. Nah, berhubung Pak, saya ini bukan orang cerdas, maka saya kemarin pilihnya Pak Prabowo, gitu Pak Anies. Ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini kan konteksnya pemilu coblosan udah selesai nih, tapi pendukung Bapak itu masih ada gitu yang ngatain saya, bahkan dikatain kafir katanya. Saya rela Pak dikatakan orang tidak cerdas karena tidak memilih Pak Anies. Saya rela dikatakan orang bodoh, saya rela dikatakan percuma kuliah hukum karena tidak memilih Pak Anies, bahkan dikatakan kafir. Bahkan kemarin saya dikatakan FOMO, katanya mencoblos Pak Prabowo itu cuma ikut-ikutan anak-anak zaman sekarang. Mohon maaf pendukung Pak Anies, punten. Ini kan pemilu ya, dimana pemilu itu kita semua bebas untuk memilih siapa calon presiden kita gitu kan. Setiap orang pasti punya pilihannya masing-masing ya gitu. Kenapa sih kok saya itu selalu saya tuh ngerasa selalu provokasi sama para pendukung Bapak ya untuk memilih Bapak gitu. Padahal saya itu ya saya suka sama Pak Anies, saya suka Pak Anies itu orangnya kelihatan rapi, terus profesional, saya suka lah. Cuman pas kalau soal presiden dan wakil presiden saya tuh punya pilihan sendiri gitu Pak. Seakan-akan saya itu disuruh sama gitu pilihannya sama para pendukung Bapak gitu Pak. Makan siang gratis atau internet gratis? Di Ganjar. Makan siang gratis atau internet gratis, penawaran yang bagus sih Pak, dua-duanya bagus. Apalagi Bapak ngaranin internet gratis bagus. Tapi nih Pak, saya agak ragu kalau soal internet gratis. Internet kan kalau Prabowo menang juga internet juga pasti bakal gratis. Soalnya sekarang aja udah banyak yang gratis internet. Bapak itu loh dijual Pak. Nah makanya saya udah pesimis nanggepin internet gratis, walaupun kayak Kominfo bilang itu masuk akal. Jadi seandainya bukan Bapak yang jadi presiden pun masuk akal untuk
mengusahakan internet itu gratis kayak gitu Pak. Cuman ya lumayan lah Pak, konsepnya, tapi ya itu soal satelit kan, operator satelit itu kan waktu itu dijual tuh Pak. Gimana tuh Pak sama partai Bapak takutnya ntar ada apa-apa dijual lagi satelit. Tapi kalau gue suruh pilih sih, gue tetap milih makan siang gratis. Coba kalkulasi 20.000 lah sekali makan siang, dikali mungkin anak sekolah 5 hari, jadi seminggu itu 20 kali 5 hari 100.000 kali 4 minggu atau sebulan, jadi 400.000 sebulan. Bisa dapat keuntungannya atau hematnya kita. Ya kalau 400.000 sebulan kayaknya milih makan gratis sih, soalnya kuota internet nggak sampai 400.000 sebulan. Ya yang penting itu jangan dijual satelit gitu loh ya. Rakyat Indonesia saya kira sekarang harus memberikan, kayaknya dia udah ikhlasin kalah. Coba kita lihat ini, atau pengadilan ke tata pemerintahan gitu ya, di dalam bentuk harus fair aja gitu. Kalah ya kita akui kalah. Prabowo juga sudah 2 kali kalah. Pemilu ini adalah mencari pemimpin, bukan mencari musuh. Betul. Jangan sampai begitu selesai coblosan lalu diumumkan, lalu kita saling marah. Saya ingatkan bahwa ini mencari pemimpin dan itu kalender konstitusi, tidak boleh dimain-mainkan karena menyangkut rakyat, menyangkut negara yang dibangun dengan susah payah selama 78 tahun lebih. Kita membangun Indonesia ini dan sekarang kalender konstitusionalnya sudah berjalan dengan baik. Jangan dinodai, jangan dilukai hati rakyat. Sehingga siapapun nanti yang menang ya itulah keputusan rakyat. Kalau ada yang tidak puas ya ada jalur-jalur hukum dan sebagainya. Tidak boleh ada tindakan kekerasan atas nama siapapun dan atas nama apapun. Gitu ya.